Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau benar-benar ingin Anda sukses dunia akhirat, harus kita percaya sepenuhnya takdir. Kuncinya di situ. Percaya sepenuhnya takdir. Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam 5. Salat berapa waktu? 5 atau 4? Yakin 5? Soalnya apa ini tidak salat subuh? Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Tapi banyak di antara kita yang belum percaya sepenuhnya soal takdir. Dan kita sifat manusia, mohon maaf, suka tidak adil. Contoh, kalau Allah berikan karunia, nikmat, pertama kita lupa bersyukur. Yang kedua, kita tidak pernah berkata sama Allah, ya Allah, kenapa aku dapat nikmat ini? Tapi sebaliknya, kalau kita diuji oleh Allah, kita kurang sabar, dan kita bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa saya diuji? Faham tak? Kalau kita dapat nikmat, ada enggak orang-orang yang lulus misal ujian, dia berkata, ya Allah, kenapa saya lulus ujian? Tak pernah. Tapi kalau dia tidak lulus, dia bilang apa? Ya Allah, kenapa saya tidak lulus? Ketika ditimpa musibah, dia selalu merasa nyesal atau merasa sakit hati, tersinggung, berkata sama Allah, kenapa saya diuji padahal saya orang baik, saya jaga salat, saya berusaha mendekat sama Allah, tapi saya merasa bertambah berat ujiannya. Tapi sebaliknya, ketika diberikan nikmat, dia tidak pernah menyebutkan, ya Allah, kenapa saya mendapatkan nikmat ini? Kayaknya si fulan lebih pantas mendapatkan nikmat. Itu tanda manusia tidak adil, tidak bersikap adil. Makanya subhanallah, semakin Anda mantap imannya terhadap takdir, semakin hidupmu jadi nikmat. Saya kasih contoh. Tidak ada bersoalan masalah takdir baik. Itu bukan masalah bagi kita. Justru kita bertambah senang kalau kita mendapatkan takdir yang baik. Tapi yang menjadi persoalan bermasalah bagi kita adalah takdir buruk. Ketika ditimpa musibah, ketika ada ujian, ada sakit, kesulitan, penghasilan yang tidak mencukupi, dan banyak masalah keluarga, masalah rezeki, masalah sama majikan, masalah di kerjaan, itu yang membuat banyak beban fikiran. Tapi kita harus tahu, sebenarnya walaupun takdir itu ada baik, ada buruk, kenyataannya buruk, nampaknya buruk, tapi hakikatnya baik. Hakikatnya baik. Tapi kapan kita bisa tahu takdir yang buruk ini bisa menjadi baik bagi kita? Belum tentu sesaat terjadi ujian itu. Bisa jadi belakangan, bahkan bisa menjadi sekian lama baru kita tahu dan sadar ternyata takdir itu baik bagi kita. Saya kasih contoh melalui cerita. Saya buatkan satu cerita, ingin memberikan pesan kepada orang muslim, orang beriman, betapa besar karunia Allah dan pertolongan Allah melalui takdir. Ada seorang berdoa, dan saya yakin Anda semua berdoa. Setiap berkesempatan, setiap salat, setiap sujud atau tahajud, duha, pasti Anda semua berdoa. Ada yang diinginkan, ada yang hajat-hajat yang belum terkabul, belum tercapai. Bertemu orang saleh, bertemu ulama, bertemu habib, minta didoakan, tolong doakan, semoga lancar urusan saya, semoga dapat jodoh, semoga insya Allah dapat keturunan, semoga hasil dan rezeki yang saya dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi saya dan keluarga. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon jamaah sekalian dengar cerita ini baik-baik, karena ada pesan hikmah yang kita bisa ambil.
Orang ini berdoa tapi tidak melebihi selain doa meminta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Itu aja doanya, tak ada yang lain. Setiap salat, ya Allah jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tahajud, ya Allah jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Doa pas buka puasa, itu aja doa, tak ada yang lain. Tak minta ampun, tidak minta rahmat, tidak minta karunia, tidak minta keselamatan. Butuh banget itu jodohnya. Dapat rezeki sedikit, dapat kemudahan berangkat haji. Selama dia berhaji, selama dia tawaf 7 kali, itu aja doanya. Ya Allah jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Safa Marwah sa'i, ya Allah jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tak ada yang lain. Ketika satu malam dia sudah di tengah air, berjalan malam hari santai-santai di kampung sambil membayangkan jodohnya, menghayat bagaimana cantiknya. Pas di dalam perjalanan dikejar anjing, dia lari, dan justru anjing semakin lari semakin dikejar. Makanya kalau ketemu anjing jangan lari. Akhirnya anjing berhasil gigit kakinya, berdarah. Datang mobil ambulan dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan dia merasa menghadapi ujian, dan dia berkata, ya Allah selama ini saya berdoa minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya, masa dikirimkan anjing? Dia belum tahu ada apa. Dan ini yang sering kita lakukan, terlalu cepat respon dan berkata yang tidak baik ketika kita diuji oleh Allah, sedangkan kita belum tahu apa yang akan terjadi sesudah itu. Ambulan dibawa ke rumah sakit, dan subhanallah dirawat di rumah sakit seorang dokter yang cantik, yang salihah, yang kaya, jadi jodohnya. Ada hikmah enggak digigit anjing? Buruk enggak kejadian itu? Buruk, digigit anjing pasti buruk. Tapi ternyata di dalam keburukan Allah menyediakan sesuatu kebahagiaan, sesuatu kebaikan, tapi kita belum tahu. Ternyata Allah sudah kabulkan doanya. Allah sudah kabul. Cuman kadang-kadang proses menabulkan doa itu ada di antara doa kita yang memang prosesnya lewat takdir buruk. Allah sudah kabul, kata Allah aku sudah kasih, tapi tunggu. Seperti ini orang doanya terus, ya Allah jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya, jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Allah sudah kabulkan doanya, tapi jodohnya ada di rumah sakit. Berarti harus sakit dulu. Gimana cara sakit dulu? Allah punya bermacam cara, berbagai macam cara. Bisa sakit tiba-tiba sakit, bisa apa saja alasannya. Di antaranya tentara Allah yang ada di bumi, semua yang bernyawa makhluk Allah, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anjing. Allah perintahkan gigit si fulan biar ketemu jodohnya di rumah sakit. Jalannya tugas. Memang kita menyesal ketika terjadi kecelakaan, tapi kita tidak tahu apa hikmah di belakang kecelakaan itu. Dan sering saya bilang sama jemaah, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu, walaupun digigit. Mau nggak digigit anjing dulu? Sebenarnya kalau kita tahu rahasia takdir, apapun yang akan terjadi kita tidak ada kekhawatiran, karena kita tahu sesudah ujian ini pasti ada sesuatu kebaikan. Dan yakini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala Maha Baik. Allah tidak senang menyusahkan hambanya, tapi kadang-kadang proses untuk menuju kebaikan ada kesulitan dan tantangan.